Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Lutfi Sudawan. Saya akan merangkum pengertian akuntansi sektor publik dan tujuannya. Akuntansi sektor publik adalah sebuah proses untuk mengumpulkan, mencatat, mengklasifikasi, menganalisis, serta membuat laporan transaksi keuangan untuk sebuah organisasi publik yang menyediakan informasi keuangan bagi pihak yang membutuhkannya untuk digunakan saat pengambilan sebuah keputusan. Tujuan akuntansi sektor publik: manajemen kontrol. Tujuannya untuk memberikan informasi yang dibutuhkan untuk mengelola suatu organisasi dengan cepat, tepat, efisien, serta ekonomis atas operasi dan penggunaan sumber daya yang dipercayakan dianggarkan untuk sebuah organisasi. Accountability. Tujuannya ini hampir sama dengan manajemen kontrol, yang memberikan informasi yang berguna untuk manajemen sektor publik yang digunakan untuk melaporkan pelaksanaan bertanggung jawab sumber daya bidang divisi yang berada di bawah wewenangnya. Selain itu juga untuk melaporkan kegiatan kepada publik atas operasi pemerintah serta menggunakan anggaran publik. Contoh 1. Seorang akuntan di perubahan BUMN. Pengembangan akuntansi sektor publik di Indonesia. Penerapan akuntansi sektor publik di Indonesia, salah satunya bentuk penerapan teknik akuntansi sektor publik adalah di organisasi BUMN di tahun 1959. Pemerintah Orde Lama mulai melakukan kebijakan berupa nasionalisasi perusahaan asing yang ditransformasi menjadi badan usaha milik negara, yaitu BUMN. Anggaran adalah suatu rencana terinci yang disusun serta sistematis dan dinyatakan secara formal dan ukuran kuantitatif, biasanya dalam satuan uang. Suatu anggaran biasanya meliputi waktu 1 tahun dan menyatakan pendapat dan beban yang direncanakan untuk tahun ini. Tahap-tahap penyusunan anggaran. 1. Penertiban pedoman. Pengembangan pedoman yang mengatur penyusunan anggaran untuk disebarkan kepada semua manajemen. Pedoman ini dinyatakan secara implisit dan rencana strategis dan dimodifikasi sesuai dengan perkembangan yang telah terjadi semenjak disetujuinya. 2. Usulan awal anggaran. Pengembangan pemerintah anggaran didasarkan pada tindakan yang ada, yang kemudian dimodifikasi sesuai dengan pedoman. Negosiasi. Pembuat anggaran pendiskusi usulan anggaran dengan atasannya. Pertimbangan yang mempengaruhi adalah kinerja di tahun anggaran sebaiknya merupakan perbaikan dari kinerja tahun berjalan. 4. Tinjauan dan persetujuan. Usulan anggaran diajukan melalui beberapa tindakan yang berjenjang dan organisasi. Analisis akan menganalisis usulan anggaran dari berbagai unit bisnis dengan mempelajari konsisten. Contoh, apakah anggaran produksi konsisten dengan rencana volume penjualan? 5. Revisi anggaran harus diklasifikasi berdasarkan perubahan kondisi yang signifikan dari yang ada ketika anggaran yang asli disetujui. Prosedur penyusunan anggaran. Tahap 1 yaitu penentuan pedoman anggaran, penetapan rencana besar perusahaan, membentuk panitia penyusunan anggaran. Tahap 2. Persiapan anggaran. Sebelum membuat anggaran, hendaknya terlebih dahulu membuat ramalan, revekas. Tahap 3. Penentuan anggaran. Menyesuaikan rencana akhir komponen anggaran, mengkoordinasi penelaah komponen anggaran, pengesahan dan pendistribusian anggaran. Tahap 4. Pelaksanaan anggaran. Membuat laporan realisasi anggaran, laporan keuangan sektor publik. Bentuk keuangan sektor publik pada dasarnya sama dengan laporan keuangan sektor swasta, tetapi ada penyesuaian sifat yang karakteristik sektor publik yang mengkoordinasi kebutuhan pemakaian laporan keuangan sektor publik. Selain itu, laporan keuangan sektor publik juga memiliki batas-batas berupa pertimbangan non-moneter, seperti pertimbangan sosial dan politik yang perlu diperhatikan. Laporan keuangan yang harus dibuat oleh organisasi sektor publik meliputi laporan
keuangan formal seperti laporan surplus, defisit, laporan realisasi anggaran, laporan laba rugi, laporan arus kas, neraca serta laporan kinerja yang dinyatakan dalam ukuran finansial dan non-finansial. Tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik. Secara umum terdapat 6 tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik, yaitu kepatuhan dan pengelolaan, 2. Akuntabilitas dan pelaporan retrospektif, 3. Perencanaan dan informasi otorisasi, kelangsungan organisasi hubungan masyarakat, sumber fakta dan gambaran.